Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi kitabihil karim, inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para alim ulama yang saya hormati, Ketua IPNU IPPNU Kecamatan Wates, yang saya hormati rekan-rekan kita IPNU IPPNU Kecamatan Wates. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan menemui bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia ini, dan semoga kita bisa menemui bulan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, sudah saya singgung di atas, ada sebuah ayat yang berbunyi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan beberapa langit dan bumi, pergantian malam dan siang itu sebagai tanda bagi ulil albab. Siapa sih ulil albab itu? Kok sebegitu mulianya sehingga diberi tanda, sebegitu hebatnya, sebegitu dahsyatnya? Dalam ayat berikutnya dijelaskan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulil albab itu senantiasa, hatinya senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun. Bahwasanya di sini Allah memerintahkan kita untuk senantiasa zikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan ibadah kita harus khusyuk, dalam keadaan bersantai, hatinya jangan lupa bersolawat, istighfar, dan lain-lain sebagainya. Mumpung ini di bulan Ramadan, mari kita banyak beramal soleh, beramal baik. Karena apa? Di bulan Ramadan itu adalah bulan yang perlipatan gandaan itu tidak main-main. Perlipatan gandaan 10 kali sampai 700 kali. Ketika kita membaca satu ayat di bulan Ramadan, sama saja kita membaca 10 ayat di lain bulan Ramadan, atau lebih dari itu. Begitu sebaliknya, ketika kita melakukan satu kejahatan di bulan Ramadan, maka kita sama saja melakukan 10 kali kejahatan di lain bulan Ramadan, atau lebih dari itu. Kemudian, ciri-ciri ulil albab diteruskan lagi pada ayatnya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulil albab senantiasa memaksimalkan intelektualnya, memaksimalkan akalnya untuk memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi. Di sini menunjukkan bahwa Allah itu memerintahkan kita senantiasa memaksimalkan akal kita, memaksimalkan keintelektualan kita untuk senantiasa mencari ilmu. Di situ ilmu yang fardu ain atau fardu kifayah. Fardu ain itu seperti apa sih? Ilmu fardu ain, ilmu yang wajib kita ketahui dan berdosa ketika kita tidak mengetahuinya. Sebagai contoh, ilmu tentang sholat, wudhu, tayamum, dan lain-lain sebagainya. Tapi di sini teman-teman, ada fardu ain yang di situ harus dipertahankan bagi kita semua, yaitu ilmu tentang ke-NU-an. Makanya kita diwajibkan harus mengikuti kader NU atau PKPNU dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Di situ kita untuk mengetahui NU itu seperti apa, Nahdlatul Ulama itu seperti apa, dan bagaimana cara memajukan Nahdlatul Ulama itu. Karena apa? Nahdlatul Ulama itu sebagai garda terdepan penjaga kedamaian NKRI, penjaga Pancasila, dan penjaga Undang-Undang Dasar negara kita ini. Kemudian ciri-ciri ulul albab dalam ayat selanjutnya dijelaskan lagi, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Di sini ulul albab berdoa kepada Allah yang berbunyi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Menunjukkan bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdoa kepada Allah taala. Karena Allah taala itu sangat senang ketika umatnya meminta tolong kepadanya. Ada sebuah ayat yang berbunyi Fad'uni fastajib lakum, yang artinya berdoalah kamu maka Allah akan mengabulkan doa kamu. Itu termasuk moral kita kepada Allah.
Bermoral tak hanya untuk Allah Ta'ala. Kita sebagai makhluk sosial harus bermoral kepada sesama manusia. Jangan sampai kita saling menyakiti sesama manusia. Karena apa? Besok kita akan meminta tolong kepada manusia juga. Dari keterangan di atas bahwasanya ulul albab mempunyai 3 aspek, yaitu spiritual, intelektual, dan bermoral. Kita sebagai regenerasi dan pemuda yang akan memajukan NU harus mempunyai 3 aspek di atas, yaitu spiritual, intelektual, dan bermoral. Karena untuk memajukan Nahdlatul Ulama ini tetap eksis menjaga NKRI. Dan semoga kita bisa menjadi pemuda yang ulul albab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا 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 يا رمضان مرحبا 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 شهر الصيام مرحبا 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 يا رمضان مرحبا مرحبا شهر القيام